Kemudian, Nabi berjalan menuju medan pertempuran dan memperlihatkan kepada kaum muslimin tempat kematian tokoh-tokoh kaum Quraisy satu persatu. Beliau berkata, disinilah tempat kematian Fulan kelak, insya Allah, dan disitulah tempat kematian si Fulan, sedangkan di sana adalah tempat kematian Fulan. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang telah mengutus beliau dengan membawa kebenaran, tidak ada seorang pun yang meleset dari tempat kematiannya, semua persis seperti yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah. Pada malam harinya, Rasulullah salat dengan menghadap ke akar izam, pohon yang ada di sana. Malam ini bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Pagi harinya, ketika pasukan Quraisy sudah datang dengan membawa bala tentaranya, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, inilah kaum Quraisy. Mereka datang dengan segala kebanggaan dan kesombongannya, untuk menantang engkau dan Rasulmu." Hakim bin Hizam, dan Utbah bin Rabi'ah sebetulnya ingin pulang membawa pasukan Quraisy sehingga tidak terjadi pertempuran, namun Abu Jahal menolaknya. Hakim dan Utbah terlibat perang mulut dengan Abu Jahal. Akhirnya, Abu Jahal memerintahkan saudara, Amr bin Al-Hadrami untuk menuntut darah saudara kandungnya sendiri tersebut. Ia pun segera menyingsingkan lengan bajunya sambil berteriak, "Duhai Amr, duhai Amr." Pasukan Quraisy menjadi gempar bersemangat karenanya, hingga perang pun tak terelakkan lagi. Rasulullah segera mengatur barisan. Kemudian, beliau kembali ke kemah bersama dengan Abu Bakar. Sa'ad bin Mu'az bersama sejumlah orang dari kaum Ansar segera berdatangan ke pintu kemah Nabi untuk melindungi beliau. Setelah itu, muncullah Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah, bersama Walid bin Utbah. Ketiganya menantang bertarung satu lawan satu. Keluarlah dari pasukan muslimin 3 orang dari kaum Ansar, Auf dan Muawis, putra Afra, serta Abdullah bin Rawahah. Ketiga orang Quraisy itu berkata kepada mereka, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami dari kalangan Ansar." Orang-orang Quraisy itu menyahu, "Kalian memang tandingan yang setara dan terhormat. Akan tetapi, kami menginginkan anak-anak paman kami sendiri." Maka keluarlah untuk menantang mereka, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, dan Hamzah. Ali berhasil membunuh Al-Walid. Hamzah berhasil membunuh Utbah. Ada riwayat menyebutkan Syaibah, bukan Utbah. Sementara Ubaidah saling pukul dengan lawannya secara bergantian, dan keduanya berusaha keras untuk mengalahkan lawannya. Ali dan Hamzah mengambil inisiatif untuk ikut dalam kancah pertandingan mereka dan menyudahinya. Mereka lalu menggotong Ubaidah yang sudah terpotong kakinya. Kakinya terus membusuk tamas, hingga akhirnya ia meninggal di Es Safra. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Dalam kitab Es-Sahih diriwayatkan bahwa, Ali menafsirkan firman Allah sebagai berikut. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir, yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Quran Surat Al-Hajj, 19. Ali menafsirkan bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan pertarungan mereka pada Perang Badar. Tidak diragukan lagi bahwa ayat tersebut terdapat dalam Surat Al-Hajj, yang memang merupakan surat Makkiyah, meskipun Perang Badar terjadi sesudah itu. Hanya saja, kisah pertandingan satu lawan satu mereka itu adalah kisah yang paling sesuai dengan pengertian ayat ini. Suasana pun semakin panas dan peperangan semakin sengit, hingga akhirnya kemenangan pun datang. Rasulullah berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Allah dengan penuh harap, sampai-sampai serban beliau jatuh dari kedua pundaknya. Abu Bakar langsung memperbaiki letak serban tersebut sambil berkata, "Wahai Rasulullah, berhentilah memohon kepada Allah. Sesungguhnya Dia pasti akan memenuhi janjinya kepadamu." Rasulullah melanjutkan doanya. "Ya Allah, apabila kelompok kaum muslimin yang ada sekarang ini binasa, niscaya Engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Oleh sebab itu, turunlah firman Allah. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal, 9. Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak, lalu mengangkatnya kembali sambil berkata, "Sambutlah kabar gembira, wahai Abu Bakar. Malaikat Jibril sudah datang di sela-sela arakan kumpulan awan." Pada waktu itulah, Saitan menampakkan dirinya di hadapan kaum Quraisy dalam wujud Surakah bin Malik bin Jushum, ketua suku Mutlij, dan berjanji akan melindungi mereka. Saitan terus menyemangati kaum musyrikin untuk menggapai ambisi mereka. Di sisi lain orang-orang Quraisy khawatir apabila Bani Mutlij menyerang kampung, merebut harta, dan keluarga mereka karenanya. Itulah penafsiran firman Allah. Dan ketika Saitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu."
Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, Saitan itu balik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya